Nah, pil KB bisa buat kesuburan. Pil KB bisa buat untuk program hamil, atau pil KB bisa buat memancing kehamilan. Kalau kalian penasaran dengan jawaban dari aku, sharing informasi dari aku, stay tune terus video aku ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to video aku, Vertina. Video aku kali ini tetap ya, aku mau ingatkan buat kalian semua agar tetap menjaga kesehatan, harus mematuhi protokol kesehatan. Karena kali ini aku lagi di luar, tapi aku tuh bawa masker. Cuman ini lagi sepi, nggak ada orang di sekitar aku, jadi aku nggak pakai maskernya. Cuman buat kalian semua, kalian harus tetap dimanapun berada, kalian harus membawa masker, bawa hand sanitizer atau cuci tangan setiap kalian beraktivitas ya, selesai beraktivitas. Dan terus jangan lupa kalian harus jaga jarak. Jadi buat para kalian wanita atau perempuan di luar sana yang mempercayai kalau pil KB itu bisa untuk memancing kesuburan, kalian harus melihat video aku, penjelasan dari aku, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang kaitannya pil KB yang bisa untuk katanya memancing kehamilan, untuk program hamil, untuk menyuburkan kandungan, berarti kita harus dulu mengetahui tentang apa sih itu pil KB, tujuannya, fungsinya, manfaatnya, bahkan kekurangan dari pil KB itu. Kayak contohnya kita dalam memilih pasangan atau mencari pacar ya. Berarti kalau kita tak kenal maka kita tak sayang. Tak sayang berarti kita nggak tahu, ya nggak? Nah, apa sih pil KB itu? Nah, pil KB itu adalah salah satu alat kontrasepsi yang bentuknya pil dan kandungannya di dalamnya itu adalah hormon progestin dan estrogen, atau hanya kandungannya itu adalah hormon progestin. Nah, contohnya tuh seperti ini kalau kalian yang belum tahu ya. Jadi kalau kalian yang udah tahu ya sudah tahu dong pil KB itu kayak gimana. Nah, pil KB itu kayak gini nih. Nah, dia ada cara pakainya dan dia bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh dari pil KB. Nah, pil KB ini harus diminum setiap hari. Nah, inilah yang namanya pil KB ya, teman-teman semuanya. Nah, tujuan dari pil KB itu sendiri apa sih? Dia tujuannya dari alat pil KB ini atau kontrasepsi ini jelas ya, dia itu untuk mengatur jarak kehamilan atau untuk mencegah kehamilan. Jadi udah jelas dong, pil KB ini adalah sebagai alat kontrasepsi, tujuannya itu untuk mencegah atau mengatur jarak kehamilan. Nah, terus kita lanjut ke cara kerja dari pil KB itu sendiri ya. Jadi pil KB ini cara kerjanya adalah yang pertama dia mencegah terjadinya ovulasi. Apa sih ovulasi itu? Ovulasi adalah dimana sel telur kita yang udah matang, yang udah siap itu keluar dari ovarium itu dihalangi supaya tidak bertemu dengan sel sperma, sehingga tidak ada pertemuan di antara mereka dan tidak akan terjadi yang namanya pembuahan. Nah, cara kerja yang selanjutnya dari pil KB itu adalah membuat lendir serviks kita menjadi lebih kental, sehingga sel sperma itu akan sulit dia melalui saluran serviks kita. Jadi sebelum mencapai sel telur dia udah mati duluan. Terus cara yang selanjutnya adalah dia membuat lapisan dinding rahim kita tidak nyaman, sehingga kalau saat sel telur udah dibuahin sama sel sperma, dia akan sulit untuk tertanam di rahim kita. Nah, itu tadi ya cara kerja dari pil KB. Jadi udah terlihat dari pengertian pil KB itu sendiri, tujuan dari pil KB dan cara kerja dari pil KB. Next kita berlanjut ke manfaat dari pil KB itu apa sih? Manfaat dari pil KB itu salah satunya yang pertama itu dia bisa mengatur yang namanya siklus menstruasi kita. Jadi buat kalian yang menstruasinya berantakan itu bisa dibuat menstruasinya beraturan dengan pil KB ini. Nah,
yang di video aku sebelumnya udah aku jelasin ya, siklus menstruasi normal itu seperti apa. Jadi kalian harus paham dulu. Terus yang kedua, dia bisa mengatur keseimbangan hormon kita. Tapi dengan catatan itu adalah cara pakainya, kapan kita minum pil KB-nya, kapan berhenti, kita harus sesuai dengan anjuran dokter spesialis obgyn atau bidan. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya minumnya atau cara konsumsinya ya. Nah, manfaat dari pil KB selanjutnya adalah dia bisa mengurangi gejala endometriosis ya, yang pernah aku jelasin di video aku sebelumnya. Jadi endometriosis itu apa? Jaringan normal dalam rahim yang dia tumbuhnya adalah di luar rahim. Nah, ini menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa sakitnya saat kalian menstruasi. Nah, dengan pil KB ini dia akan menekan frekuensi atau seringnya yang kalian alami saat menstruasi, sehingga kalian tidak akan setiap kali menstruasi nyeri. Jadi dia diatur oleh hormon pil KB ini saat kalian menstruasi, saat kapan kalian menstruasi. Jadi nggak setiap, misalkan sebulan kalian 2 kali, sebulan kalian bisa 3 kali lebih, atau mengganggu di siklus men kalian. Nah, dia akan diatur oleh yang namanya pil KB. Nah, manfaat selanjutnya dari pil KB itu dia bisa mengurangi hormon testosteron atau hormon androgen atau hormon pria di dalam tubuh wanita yang berlebih. Jadi dia bisa menekan, atau biasanya ini yang didiagnosa atau yang menderita PCOS ya, polycystic ovarium syndrome, atau di mana hormon pria itu jauh lebih besar dibandingkan hormon wanitanya. Nah, kalau misalkan hormon prianya lebih besar, ini akan berefek atau mempengaruhi di siklus menstruasi wanita. Nah, ini yang bisa menyebabkan adanya gangguan kesuburan ya, yang pastinya, karena kan menstruasi kita terganggu karena hormon prianya jauh lebih besar. Nah, selain manfaat yang kita dapat, pil KB ini juga mempunyai kekurangan. Apa sih kekurangan dari PKB ini? Yang pertama itu dia bisa justru mengganggu di menstruasi kita apabila cara pemakaian atau cara mengkonsumsinya itu tidak sesuai dengan anjuran dokter spesialis obgyn atau bidan yang kalian percaya ya. Jadi kita asal minumnya. Nah, ini kebalikan dari manfaat yang tadi mengatur hormon, siklus hormon kita bisa rutin, ini malah akan mengacaukan, membuat siklus hormon kita malah nggak seimbang. Nah, nggak mau kan, ini malah bisa berakibat buruk buat kalian. Terus selain itu, efek sampingnya juga atau kekurangannya itu bisa membuat kita pusing, terus jerawatan, kita bikin mual muntah itu juga bisa. Nah, ini adalah salah satu efek samping atau kerugian dalam pemakaian pil KB. Nah, sesuai dengan judul tadi ya, kenapa sih pil KB ini dikaitkan dengan obat penyubur atau bisa program hamil? Nah, tadi kan aku udah jelasin ya ke kalian semua kalau pil KB itu pengertiannya apa, udah jelas, untuk sebagai alat kontrasepsi ya. Terus tujuannya itu untuk mencegah kehamilan atau mengatur jarak. Cara kerjanya pun juga udah jelas ya. Jadi setiap hari kita minum pil KB di dalam tubuh kita itu udah tahu cara kerjanya tuh di dalam tubuh tuh dia untuk mengontrol, untuk membuat biar sel telur, intinya itu sel telur tidak bertemu dengan sperma. Nah, bagaimana bisa dikaitkan dengan pil KB ini bisa menyuburkan kandungan kalian ya. Nah, kenapa bisa dikaitkan? Karena mungkin diambil dari manfaat dari pil KB itu adalah untuk mengatur siklus menstruasi kita, siklus hormon kita menjadi seimbang. Jadi mens kita makin rutin setiap bulan, yang biasanya kita nggak rutin mensnya. Nah, dengan pil KB ini akan memancing atau membuat siklus menstruasi kita menjadi normal atau teratur setiap bulan. Tapi ya itu lagi, balik lagi dengan cara pemakaian yang benar, terus aturannya benar, kapan minumnya, kapan berhentinya. Jadi kalian harus tahu, nggak ngasal minum ya. Kalau kalian sesuai dengan aturan, maka tujuan dari pil KB ini untuk mendapatkan manfaatnya itu adalah tepat ya, bisa mengatur di siklus menstruasi kalian, sehingga kalau siklus menstruasi kalian teratur, kalian bisa menghitung atau menentukan kapan sel telur kalian keluar atau kapan masa subur kalian. Itulah tujuan dari penggunaan pil KB yang dikaitkan bisa sebagai program hamil ya.
Yang dikatakan kesubur itu apa sih? Subur itu kan berarti sel telur kita bagus, sel spermanya bagus ya. Jadi nggak cuma perempuan aja, tapi laki-lakinya juga ya. Jadi kita memang kalau program hamil itu harus dua-duanya. Dan keluhan atau kendala di dalam program hamil itu harus diketahui dua-duanya. Jadi nggak hanya perempuan yang melakukan terapi atau pengobatan untuk kesuburan. Jadi aku balik lagi ya, aku jelasin bahwa pil KB ini tidak bisa dikatakan atau diklaim sebagai obat penyubur kandungan atau untuk memancing kehamilan. Nah, subur itu dikaitkan atau subur itu yang kalian harus tahu adalah sel telur kalian bagus. Nah, sel telur bagus ini bukan dengan cara kalian minum pil KB, tapi dengan apa? Dengan gaya hidup kalian yang sehat. Percuma kalau kalian menerapi diri kalian sendiri tanpa adanya konsultasi, tapi gaya hidup atau nutrisi yang kalian makan itu tidak sehat, ini sama aja. Karena apa? Pil KB tidak bisa bikin sel telur kalian itu bagus ya. Jadi sel telur kalian itu sama kayak sel-sel tubuh kalian lainnya, dia butuh nutrisi untuk menjadi bagus atau subur. Nah itu ya, jadi jangan salah anggapan, jangan salah kalian menilai atau salah berpikiran tentang pil KB ya. Jadi biar kalian tidak melakukan intervensi atau tindakan yang percuma atau kalian sia-sia buang waktu kalian ya untuk hanya mengkonsumsi pil KB kata orang, sedangkan kalian tidak memeriksakan kondisi kalian terlebih dahulu ya. Nah itu tadi ya teman-teman semuanya, para wanita semuanya, para pejuang garis merah, para pejuang program hamil, itu tadi sharing informasi dari aku ya. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.